Pada pembacaan kita di Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16, saya bacakan untuk saudara. Saya berdoa supaya saya tidak berkhotbah lama karena ini sudah jam 9. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya mohon izin ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Setiap orang memiliki 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 45 minggu dalam sebulan, dan 12 bulan dalam setahun, tidak kurang, tidak lebih pada tiap-tiap orang. Nah, pada saat ini saya ingin saudara-saudara, perbedaan antara waktu orang-orang di luar Tuhan dengan waktu orang-orang yang di dalam Tuhan, itu kelihatannya dari segi matematisnya sama, kesempatannya sama, tapi dari segi kualitatifnya saya lihat berbeda. Kepada jemaat Efesus, Paulus tegas, dia gunakan kata kanlah, ya, perhatikanlah, pergunakanlah, usahakanlah. Ada 3 kata yang sifatnya imperatif, ya. Yang pertama perhatikanlah, yang kedua pergunakanlah, dan kemudian yang ketiga usahakanlah. Apa yang harus diperhatikan? Yaitu perhatikan cara hidup. Apa yang harus dipergunakan? Pergunakan waktu yang ada. Kemudian apa yang harus diusahakan sehubungan dengan waktu yang ada? Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu penting. Mengerti untuk apa kok ada hidup, ya. Sebab saudara-saudara, kalau lihat dari sisi kemanusiaan, ada banyak anak yang tidak sempat lahir, anak gugur, ya. Jadi kalau kita bicara soal kemalangan dan keuntungan, bukan berarti kita lebih beruntung dari anak yang gugur, karena justru mereka, kalau mereka dalam konteks keluarga Kristen, selama mati mereka tidak pernah melewati yang namanya ditimpa sinar matahari. Mereka punya harapan untuk keselamatan jauh lebih tinggi dari kita yang masih hidup, yang bisa jatuh dalam dosa. Udah paham ini, ya? Jadi kalau saya lihat, ketika kita diberi waktu, waktu tidak pernah dapat menunggu kita. Jika kita telah berbuat sesuatu yang bermakna dalam kaitan dengan Tuhan, maka waktu itu telah dipergunakan dengan baik dan benar. Tapi apabila waktu itu lewat begitu saja, waktu itu tidak akan kembali lagi. 19 tahun, apa yang telah pernah dikerjakan oleh Joshua NG Mandiangan di, betul ya? Anggi 2G berarti? Iya, Anggi. I'm sorry, I misspelling, jadi saya salah mengeja. Anggi. Jadi ketika kita melihat waktu 19 tahun yang genap hari ini lewat ke belakang, maka apabila kita merenungkan, kemudian kita pakai kalkulator, kita kalkulasi, ini ada poin-poin yang harus kita pahami bersama. Waktu yang sudah lewat sudah tidak bisa kita ulangi, tapi hari ini ke depan, entah Tuhan beri usia berapa pada Koko nanti, saya berharap 90 sampai 100 jika Tuhan belum datang. Nah, waktu yang akan ke depan ini yang prospektif masih bisa disiasati, masih bisa di-manage. Tapi waktu yang sudah lewat sudah pergi berlalu bersama angin. Nah, sekarang Allah sang penguasa waktu itu, ketika ia memiliki kita sebagai anak-anak Allah, waktu kita percaya padanya, maka kita harus seperti Allah menguasai juga waktu itu. Menguasai dalam pengertian perhatikan cara hidup, pergunakan waktu itu, dan jangan kamu lupa mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana cara orang percaya memperlakukan waktu dengan baik?
Ini pertanyaan sederhana yang ingin saya bagikan buat kita semua, buat saya, buat Koko spesial. Bagaimana cara saya secara alkitabiah menggunakan waktu dengan baik? Karena menggunakan waktu dengan baik, yang menurut ukuran orang kebanyakan dengan menurut Alkitab itu berbeda. Berbedanya di mana? Pasti berbeda dari sisi tujuan. Berbeda dari sisi kesenangan. Kesenangan siapa yang kita habiskan sehubungan dengan waktu yang kita miliki? Orang kebanyakan akan menghabiskan waktu untuk kesenangan diri. Tapi orang-orangnya Tuhan akan menghabiskan waktu untuk kesenangan Tuhan. Jadi dari sisi esensi sudah berbeda. Oke, cara alkitabiah menurut apa yang saya bacakan dan sudah kita baca bersama, cara alkitabiah untuk menggunakan, memanage, menaklukkan sang waktu yang kita sudah punya tadi, 1 menit ada 60 detik yang sama pada tiap orang. Yang pertama adalah supaya kita manage dengan, supaya hasilnya baik, supaya waktu itu menjadi material investasi kehidupan, maka pertama, poin sederhana buat Koko, buat kita semua, pertama, pergunakanlah waktu sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pengertian waktu sebanyak-banyaknya untuk Tuhan, kata sebanyak-banyaknya kalau saya buatkan angka matematis, itu berarti persentase harus lebih banyak waktu kita gunakan atau kita habiskan untuk Tuhan. Coba kita review ke belakang, berapa persentase waktu dari Koko yang telah dihabiskan untuk Tuhan? Kalau kita konversikan pada sekali ibadah sekali seminggu, saat kita ibadah 2 jam, kemudian ada waktu kita datang ibadah jam 9 misalnya, kita datang setengah 10, sotekor setengah jam kan? Kemudian sebelum 2 tamat kita langsung pulang. Ini bukan soal Koko, ini soal kebiasaan orang. Jadi kalau 1 tahun kita kalkulasi, saya ada punya angka-angka, tapi semoga angka-angka ini tidak mengganggu. Tapi saya bagikan dulu, sebagian besar waktu manusia kalau kita mau jujur, waktu yang diatur saya lihat, sehari 24 jam. Waktu para medis bilang untuk tidur sebaiknya 8 jam. Waktu tenaga kerja dihabiskan 8 jam. Sehari 8 jam kerja, 8 jam istirahat, sisanya cuci baju, main game, buka Facebook, nonton, buka YouTube, jalan-jalan, makan, mandi. Ada satu mantan jemaat kami yang kalau mandi, maka saudara tidak dapat membuat dia bisa cepat mandi karena saudara harus melatih kesabaran dengan menunggu dia selesai mandi. Maksudnya dia akan sangat lama di dalam kamar mandi, tidak tahu apa yang dia nikmati di sana, tapi walaupun sudah digedor, dia susah sekali keluar dari sana karena itu tempat terindah salah satu bagi dia. Kalau kita kalkulasi 8 jam tidur, ini untuk yang normal ya, yang tidur normal 8 jam. Saya belum masuk ke area yang pantidor. Pantidor artinya dia bisa habis 12. Nah kalau 12 jam, 8 jam, 20, tinggal 4 jam untuk hal yang lain. Oke, dalam sehari 8 sudah habis tidur dan untuk kerja. Sisanya 8 itu kita bagi-bagi lagi. Pertanyaannya, berapa kita pakai untuk doa? Dari 8 itu. Berapa kita pakai untuk baca firman? Dari 8 itu. Jadi kalau kita kalkulasi sebanyak-banyaknya waktu Koko harus pakai untuk Tuhan, belum pernah kan saya, belum pernah saudara 1 hari 8 jam berdoa. Itu masih sepertiga dari 1 hari itu. Sepertiga dari 1 hari 8 jam. Selama 8 jam saudara baca Alkitab pun, itu baru sepertiga dari 1 hari. Jadi kalau saudara mau sebanyak-banyaknya, maka 50 tambah 1. Jadi dalam bercermin, saya dan saudara bercermin dari kebenaran ini, saya juga harus malu. Masih banyak kurang orang dalam hal memberi waktu untuk Tuhan. Koko bilang amin. Amin. Lancar.
Kalau Tuhan memberi saya kesempatan untuk menghitung kembali, recount hari-hari hidupku yang telah berlalu, saya harus jujur bahwa hidup saya sebagian besar telah habis untuk tidur. Ada anak yang biasa tidur siang, ada yang tidak. Tapi ada yang tidur 8 jam malam. Bahkan tidur jam 8 malam, bangun jam 8 pagi. Berarti 12 jam. Kemudian siangnya tidur lagi 2 jam. 14 jam. Itu sebabnya Tuhan tidak suka dengan orang malas. Karena dia telah membuang waktu sia-sia. Saya lihat Bapak Robi, Bapak Hendra ini. Termasuk Ibu Selvi dan Bapak. Saya lihat mereka ini keluarga-keluarga yang rajin. Dan rata-rata orang rajin diberkati. Amin. Dan orang malas tunggu dong kalau mau buka pintu berkat. Jadi kalau saudara dan saya konversikan bahwa kalau kita bisa kerja 8 jam sehari dan kerja dengan tingkat kualitas yang di atas rata-rata, kita bisa menjadi orang kaya. Apalagi kalau jumlah waktu itu sebanyak-banyak, kita tambah lagi ke area kehidupan rohani. Kita di gereja 3 kali seminggu, Rabu, Sabtu, Minggu ibadah masing-masing 2-3 jam. Total 1 minggu 9 jam. Itu baru 1 hari punya 1/3 tambah 1 jam. Betul? Dan itu sebabnya kita harus malu kalau ketika kita ditambah umur panjang, kemudian kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya minta ampun. Karena kalau konteks Manado, kalau zaman macet-macet, 1 jam dari bandara sampai Malalaya habis hanya untuk injak-injak rem. Kecuali mobilnya Matic, saudara-saudara, agak ringan. Hari Minggu, Ibu Selvi yang kekasih, buka pintu. Kita buang waktu tunggu torang-torang sia-sia. Tapi saya percaya kalau dalam waktu yang dibuang, dalam tanda petik untuk kerajaan Allah, itu tidak ada yang sia-sia. Jeripayamu tidak sia-sia. Dibayar oleh Tuhan. Berapa waktu yang kau telah persembahkan untuk Tuhan. Berapa banyak kali kami juga jadi pendeta, jadi gembala. Bahwa ibadah tunggu jemaat. Jangan ngomel, jangan bersungut. Karena itu juga sudah dihitung sebagai waktu yang dipersembahkan untuk Tuhan. Berapa banyak waktu pelayan altar. 1 jam sebelum ibadah, so standby. Itu waktu 1 jam sebelum tank ibadah mulai. Itu adalah investasi. Untuk sebanyak-banyaknya kita berlomba. Bukan sisihkan waktu, tapi alokasikan waktu. 365 tahun Henok hidup. Ia telah mengalokasikan waktu 300 tahun lamanya. Saya hitung 365 tahun umur Henok. Dia hidup dengan Tuhan, bergaul. Bergaul ini akrab. Artinya setiap detik bersama Tuhan sampai ia terangkat hidup-hidup. Kalau tidak begitu tidak bisa dia terangkat hidup-hidup. Kata bergaul dalam bahasa Ibrani halak. Kemana dia berjalan bersama Allah. Jadi kalau saya kalkulasi 365 umur Henok, 300 tahun dia bergaul dengan Allah, itu nilainya 85% hidup Henok untuk Tuhan. Luar biasa. 85%, 85 diangkakan ke nilai yudisium, itu mendekati angka 3,8. Dan kalau dapat yudisium gelarnya magna cum laude. Orang apa cum laude? Orang yang penting lulus, Tuhan kau kikis leh. Beberapa mahasiswa saya bilang, benar terima kasih kita lulus. Saya bilang kamu bukan lolos, bukan lulus, lolos. Kikis. Lebih baik nyaris masuk neraka. Ya, daripada Balik. Nyaris hampir masuk neraka. Betul. Lebih baik nyaris masuk neraka daripada nyaris masuk surga. Oke, jadi hidup kita kalau kita kalkulasi kokoh, kalau mama bilang, ayo melayani, ayo kasih waktu untuk Tuhan. Ingat ini waktu, sedangkan 10% belum masuk. Saya tahu kokoh kalau kuliah, dari pagi sampai pagi.
Tapi itu hanya untuk dapat sebuah gelar. Iya. Yang belum tentu kalau melamar semua kantor terima. Betul? Sekarang apalagi COVID ini kerja di rumah. Kerja dari rumah. Hanya untuk hal-hal yang jasmani orang rela buang waktu. Hanya untuk mendapatkan piala yang nanti setelah tua orang buang taruh di gudang. Betul? Orang rela buang waktu. Tapi bagaimana dengan untuk Tuhan? Jadi saya motivasi buat Koko juga buat diri saya. Perbanyak waktu untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kedua, bagaimana supaya kualitas hidup kita yang kita dapat manage dengan baik menurut cara Alkitab. Yang kedua adalah perhatikan waktu kita hidup grafiknya seperti apa. Saudara, saya sudah tidak percaya lagi pada konsep hidup seperti ini. Saudara, tenanglah, segala sesuatu ada waktunya. Karena itu jebakan. Kalau saudara bilang segala sesuatu ada waktunya, berarti siap-siap. Kalau buat habis sukacita, siap-siap mau duka cita. Kalau habis diberkati, siap-siap mau tidak diberkati. Hidup orang benar seperti cahaya matahari, cahaya seperti cahaya matahari. Tengah hari. Dari terbit sampai rembang. Mengapa dia tidak bilang dari terbit sampai terbenam? Karena itu persoalan hidup grafik. Iya. Matahari yang terbit pagi ada 3 hal yang terjadi. Makin terang, 1. Makin tinggi, 2. Dan makin panas. Koko umur 19 tahun harus lebih panas gairah ikut Tuhan waktu umur 12 tahun. Iya. Amin. Koko tambah lagi setahun harus lebih serius lagi dengan Tuhan. Baru itu disebut dengan orang yang telah mempergunakan waktu dengan hikmat dan bijaksana menurut Alkitab. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saya maksud begini, bukan kita tidak akan pernah backsliding terpeleset dalam arti gagal dalam momen-momen tertentu. Tetapi grafik hidup orang benar itu seperti pneumatikos. Iya. Ini istilah baru dengar. Pneumatikos itu grafiknya orang yang terus-menerus naik. Walaupun ada datar, ada turun sedikit, tapi dia terus grafik utama, grafik umum di evaluasi dia Naik. terus naik seperti fluktuasinya falas. Saudara lihat kalau dia naik, kalau dia turun tapi dia naik, turunnya 2 tapi dia naik 4. Ya, ada orang naiknya 7, turunnya 20. Itu bangkrut, ya toh? Iya. Bangkrut. Nilai hidup Koko tidak boleh hidupnya digunakan waktunya seperti grafik yang berputar. Jadi hidup saya sudah tidak pegang filsafat mengatakan hidup seperti roda. Hidup seperti roda itu digunakan oleh agama seluruh dunia. Tapi hidup dalam Kristus, hidup kita adalah progresif naik. Oh, jadi kepala bukan ekor, Amin. naik bukan turun, Amin. seperti rembang tengah hari, Yes. seperti cahaya pagi sampai rembang tengah hari. Iya. Jadi titik kulminasinya adalah rembang tengah hari, karena grafiknya makin naik. Itulah hidup yang Tuhan mau Koko jalan. Amin. Haleluya. Amin. Jadi kalau tahun lalu ibadah sekali seminggu, tahun ini 2 kali, tahun-tahun depan 3 kali. Satu waktu Koko akan pakai ayat, aku akan diam dalam rumah Tuhan Haleluya. sepanjang masa dan tidak pulang-pulang. Seperti Samuel yang kecil dalam pembinaan Imam Eli. Ya. Orang-orang seperti ini. Saudara tahu antara Samuel dan Tuhan tidak bisa dibedakan mana suara Tuhan, mana suara Samuel. Iya, betul. Karena menyatu Menyatu. Samuel dan Tuhan. Kita hidup kau menyatu dengan Tuhan. Sedangkan orang kokek dapat dengan suara Tuhan. Karena intensitas keakraban dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau ada kesempatan gembala SMS, apa biar semua habis pulsa gembala SMS terus. Biar orang senang buka-buka 1 minggu nanti buka 1 kali. Ya. So terlambat gembala kalau tidak mau kirim berkat kita nggak buka-buka. Kami selalu melakukan itu supaya apa? Mengingatkan jemaat jangan buang waktu. Apalagi saat orang lain live streaming, saat orang lain ibadah kontoran dan tidur. Oh Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, tapi saya tidak pernah jadi Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan bukan cuma putar di telinga, teramat tidak. Karena tidak tahu menghargai
waktu. Hidup ini adalah Haleluya. kesempatan. Yang terakhir, Mazmur 84 ayat 11. Saya tidak baca karena ini waktu. Lebih baik satu hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Saya konversikan ke versi Koko. Lebih baik satu hari pelayanan di gereja daripada 1000 hari kuliah. Kuliah kan belum dapat apa-apa. Tapi ini 1000 hari di tempat lain, dia ada hitung, ada gaji. Sedangkan ada gaji 1000 hari, masih satu hari di pelataran Allah. Lebih berkualitas. Pemahaman ini hanya untuk orang-orang yang mau mengerti Tuhan. Kalau orang-orang yang bertuhankan uang, maaf, mereka tidak akan bisa paham. Tapi kalau kita bertuhankan Tuhan yang benar, mereka akan rasa. Kayak main keyboard begini, haleluya. Ini kualitasnya lebih tinggi pada saat ketika pencairan di bank. Quality daripada waktu. Sudah lihat, quality daripada waktu tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang kau hasilkan nanti, tetapi dengan waktu yang kau gunakan itu, seberapa dekat engkau dibuat oleh penggunaan waktu itu. Haleluya. Haleluya. Coba saudara kalikan kalau satu hari, Bapak di selfie, satu hari gaji sekarang berapa? Saat gaji tukang 100 boleh kan? Oke, 100. Palabas 100. Kalau satu bulan berapa? Satu bulan 100.000 berarti 3 juta. 3 juta. Satu tahun? 3 juta satu tahun. 3 juta kali 12. 36 juta satu tahun. Kali 3. Sebab 1000 hari kan 3 tahun. 108 juta. Itu gaji 3 tahun. Dengan orang duduk di kaki Tuhan seperti Maria, itu masih duduk di kaki Tuhan lebih tinggi dari 108 juta. Kalau dikonversikan ke nilai standar. Tapi kalau kita konversikan dengan manajer dari Facebook, DP gaji per hari, pakai DP standar. Dia 1000 hari penghasilan. Masih itu sampai 1 hari duduk di kaki Tuhan. Karena nilainya di daratan, di udara sampai di sorga. Haleluya. Ini rekeningnya bukan cuma rekening di bank, tapi rekening di buku kehidupan dicatat. Apa yang kau buat ketika ada di hadirat Tuhan. Sedangkan diam-diam di hadirat Tuhan diberkati, apalagi dengan sukacita, apalagi dengan air mata, dengan kesungguhan. Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Jadi yang ketiga, berilah penghargaan tertinggi ketika kita ada dalam ibadah, walaupun sederhana. Amin. Saya pernah memimpin satu ibadah di daerah Mitra. Pak Pendeta, Pak Kepala, tolong ibadah singkat. Kenapa? Terus mau makan. Saya bilang, oke, kesempatan. Saudara-saudara, marilah kita ibadah singkat karena saya percaya, saya melihat ini nasi-nasi bungkus ini semua lari. Orang biasa dengan tradisi tagepe di antara nasi bungkus, itu sebabnya ibadah kurang pro. Dan karena kebiasaan ini, akhirnya masyarakat jadi rasa biasa. Ibadah liturgi yang hanya disisipkan di antara acara makan kita. Saya percaya manusia bukan hidup oleh roti saja. Kalau saya terjemahkan Ibu Grace, manusia bukan hidup oleh brudel saja. Atau terjemahan Jerman oleh brot goreng. Tetapi dia setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu yang membuat orang hidup. Ini yang membuat hidup menjadi lebih hidup. Amin. Jadi kalau duduk di kaki Tuhan, ibadah dengan firman, jangan dulu pikiran di brudel. Walaupun jujur saya sudah sangat ingin. Haleluya. Jadi pemaknaan waktu secara alkitabiah jauh berbeda dengan cara pandang dunia. Karena orientasi penggunaan waktu kita selalu demi kepentingan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin.